Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Sinta Nurjana dengan NPM 19150014, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Saya dari kampus FTKIP PGRI Bandung Lampung. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas micro teaching yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nur Fitria, SPD MPDI. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pengangguran yang mana di dalamnya mengandung 8 keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini kita doa yang dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit atau ada yang izin? Mohon Ibu izin, Bu. Mana dia? Lagi, Bu. Sampai aja. Dijelaskan dulu ya. Hadir. Kopi hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ani isi, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Ini sakit. Dewi hadir, Bu. Oke. Sebelumnya coba dilihat di sekitar kalian apakah ada sampah tolong dibuang. Dan suasana kelas pada pagi hari ini selamat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu pengangguran? Kayak dari kerjaan. Gimana? Kayak dari kerjaan. Ya, ada lagi? Jadi sebelumnya kita akan membahas pembahasan materi ada yang namanya pengertian pengangguran, jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan juga cara mengatasi pengangguran. Ya, tadi yang pertama pengertian pengangguran. Tadi sudah dijelaskan daun kopi apa tadi? Orang tidak memiliki pekerjaan. Jadi benar. Jadi pengangguran itu sebutan untuk orang angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jadi orang yang tidak mencari pekerjaan itu seperti contohnya ibu rumah tangga, anak SMP, SMA, terus sarjana, itu termasuk tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Nah, pengangguran itu biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran menurut kami. Yang pertama, boleh dibacakan kopi? Yang pertama, menurut Ijazah Gauss Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Yang kedua, menurut Bu Mairi, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Nah, itu menurut Pak Aldi, Gauss Mantra dan Mairi. Kalau Gauss Mantra itu menjelaskan angkatan kerja atau seseorang yang tidak bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Dan menurut Bu Mairi itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau masih sedang dalam pekerjaan.
karyawannya. Selanjutnya ada pengangguran struktural, yaitu disebabkan oleh, tolong didengarkan ya. Pengangguran struktural yaitu kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Contohnya itu ketika peralihan sektor perkebunan. Ketika sektor perkebunan itu dialihkan kepada sektor industri, maka si pekerja ini akan mengalami kesulitan. Kesulitannya di mana? Kesulitannya itu akan membiasakan diri yang tadinya dia di sektor perkebunan menjadi sektor industri. Jadi dia akan berusaha untuk menyesuaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pengangguran friksional, yaitu kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pekerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Dan contohnya seorang pekerja itu misalkan dia bekerja di pabrik tekstil, terus dia pindah di pabrik plastik. Karena apa? Karena jarak tempuh antara pabrik tekstil dan pabrik plastik itu lebih dekat ke pabrik plastik. Jadi dia lebih cenderung pindah ke pabrik yang jarak tempuhnya lebih dekat. Yang ketiga, yang keenam ada pengangguran teknologi. Pengangguran cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah dan hemat biaya. Ada yang tahu contohnya? Contohnya itu kayak zaman sekarang tuh, zaman sekarang itu banyak perusahaan yang lebih menggunakan peralatan canggih sehingga banyak si karyawan itu di PHK gitu. Pengangguran musiman, kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Contohnya para petani di mana dia bekerja ketika dia musim panen padi. Tapi ketika si musim panen itu udah berakhir, otomatis akan menganggur kan si para petani itu karena tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya tentang pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Contohnya itu seperti sistem kontrak. Ketika masa kontrak di dalam suatu pabrik habis, maka si pekerja itu tidak akan bisa melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya ada yang dampak dari pengangguran. Yang pertama, dampak ekonomi, adanya tingkat pengangguran yang tinggi, berarti banyak sumber daya manusia terbuang sia-sia dan akan menjadi beban bagi orang yang bekerja. Dengan demikian, kesejahteraan dari orang yang bekerja akan berkurang. Dengan sebaliknya, jika tingkat fenomena rendah, maka berarti akan menghasilkan tingkat barang atau jasa yang lebih tinggi, sehingga tingkat kesejahteraan itu akan lebih meningkat. Nah, yang kedua ada dampak sosial. Pengangguran yang identik dengan daya pendapatan dan kesejahteraan akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Selanjutnya ada juga dampak pengangguran terhadap perekonomian negara dan terhadap masyarakat. Ketika terhadap perekonomian negara itu, ketika pengangguran berkaitan dengan pertumbuhan tingkat ekonomi negara. Contohnya itu pengangguran itu dapat memiliki dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, ada juga menambah utang yang dimiliki negara itu tersebut karena banyaknya pengangguran. Selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap masyarakat, yang mana sarana masyarakat untuk mencari uang dalam kebutuhan sehari-harinya. Dampak negatifnya itu meningkatkan kemiskinan, memicu tingkat kriminalitas, terus ada juga munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Ada juga yang hilang karena lama tidak digunakan. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Berikut ini ada cara mengatasi
mengatasi pengangguran. Gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Yang kedua ada mengurangi urbanisasi agar menjaga tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga itu ada memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat ada penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima ada perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dan dapat diperluas. Selanjutnya yang terakhir ada mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau biasa disebut KB. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Gimana Bu? Ya silakan Deborah. Deborah menanya Bu, mengapa pengangguran di masa pandemi COVID ini semakin meningkat? Ada yang bisa jawabnya? Iya Bu. Jadi penyebab utama meningkatnya pengangguran di masa pandemi ini karena banyaknya PHK. Karena kan di dalam perusahaan itu tidak produksinya menurun sehingga banyak karyawan yang terjadi pemecatan atau biasa disebut PHK. Sehingga aturan pemerintah tentang lockdown, PSBB dan social distancing sehingga kegiatan di masyarakat itu dibatasi karena adanya aturan pemerintah itu sehingga memicu tingkatnya angka pengangguran. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan dua kelompok ya. Silakan memilih kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya silakan ditulis. Pertanyaannya, apa dampak meningkatnya jumlah pengangguran bagi sebuah negara? Kan ada sih yang namanya negara itu pasti banyak sih yang namanya pengangguran. Silakan dari negara ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Kan sekarang di Indonesia nih ekonominya kan turun, itu termasuk juga ke dalam pengangguran. Silakan dijawab jika sudah. Perwakilan dulu, ya perwakilan aja. Silakan Deborah. Kita mau berdiri Bu, biar teman-teman tahu. Oke. Saya menjawab dari dampak meningkatnya jumlah pengangguran dari suatu negara. Berkurangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurunnya aktivitas perekonomian karena jumlah pengangguran yang meningkat, tentu daya beli masyarakat menjadi berkurang. Selanjutnya, berkurangnya pendapatan per kapita sebuah negara. Lalu ada juga tingkat keterampilan tenaga kerja akan semakin berkurang seiring dengan namanya waktu meningkat. Ya, silakan kasih aku dulu. Silakan kelompoknya Anggur sama Dewi. Saya berasal dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu, apa dampak meningkatnya jumlah pengangguran dan itu bertambahnya jumlah pengamen atau pengemis di jalanan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan
keluarga. Ini bisa menyebabkan seseorang berpikir irasional dan melakukan segala cara, termasuk tindakan kriminal. Ya, baik. Kasih aku dulu. Dampak pengangguran, meningkatnya pengangguran di suatu negara. Sebelum ini ada yang ditanyakan lagi? Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, pengangguran itu orang atau pekerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Terus ada juga tadi dijelasin jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada yang namanya pengangguran terbuka, terselubung, siklika, struktural, fiksional, teknologi, musiman, sama pengangguran. Ada juga tadi dampak dari pengangguran tersebut, bisa berdampak dari perekonomian negara dan juga perekonomian masyarakat. Adapun cara mengatasinya pengangguran itu oleh pemerintah, yaitu dengan lapangan pekerjaan, dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana prasarana, memperluas produksi, membiarkan warga padat kerja. Jadi tolong nanti di rumah dibaca lagi, besok akan ibu tanyakan lagi ya materi ini. Baiklah, sebelum ditutup silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing iman. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Tolong ya buat teman-temannya disuruh hadir, buat yang nggak datang pada hari ini dikasih tahu juga materinya tentang apa. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.